Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, ini fermentasi dari pisang kepok, pisang kluthuk. Enak sekali dan terasa badan anget. Itu hasil fermentasi karya praktikum dari anak-anak muda kita. Saya diberi teman, ada yang dari salak, ada yang dari pisang kluthuk, ada yang dari mangga. Pokoknya semuanya enak kalau difermentasi, menjadi rasanya seger. Di badan juga seger. Apalagi kalau kita minum ini. Minum apa ini? Whisky. Ya, walaupun ini didapat dari pesawat ya. Kadang-kadang pesawat menyediakan wine, whisky, scotch, dan macam-macam. Dan ini saya dapat dari pesawat. Saudara-saudari yang terkasih, saya juga kadang-kadang kalau minum seperti itu juga saya tambahi roti kamir raksasa. Ini sebagai makanan atau camilan kalau saya sedang galau, kalau saya sedang merasa bingung harus berbuat apa. Atau roti yang tersedia ini semua. Rasanya enak. Tapi apakah saya harus makan? Sedikit sajalah. Saudara-saudari yang terkasih, rupanya Injil hari ini bicara tentang roti dan anggur, perjamuan terakhir di mana roti dan anggur itu diubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Ini menjadi sesuatu yang membuat ajaran baru, peninggalan Yesus kepada murid-muridnya. Roti tak beragi, kemudian anggur. Kemudian Yesus mengatakan, inilah tubuhku, inilah darahku. Lakukan ini sebagai kenangan akan aku, untuk menebus banyak orang. Saudara-saudari yang terkasih, saya berpikir, itu kan di Timur Tengah budayanya Yesus. Bagaimana kalau di tempat kita ini diganti kamir? Rotinya bukan roti tak beragi, roti kamir, atau roti tadi yang nyamian atau snack kecil-kecil begini, roti kering. Atau juga anggurnya bisa kita ganti fermentasi dari pisang kluthuk, atau dari ini whisky ya, walaupun hanya kecil, ini untuk hiasan saja. Whisky. Nah, apakah bisa seperti itu? Mungkin menarik juga ya kalau kemudian di kampung-kampung di tempat kita diganti teh, kopi, ganti rengginan atau kerupuk udang. Itu menjadi menarik. Tetapi saudara-saudari yang terkasih, peristiwa itu dimulai oleh Yesus ketika peristiwa Hari Raya Roti Tak Beragi. Jadi di antara bangsa Yahudi ada kebiasaan atau hari raya Paskah. Paskahnya bukan Paskah seperti kita. Paskah mereka adalah Paskah ketika mereka dibebaskan oleh Yahweh dari penjajahan Mesir. Maka kalau perayaan kita itu Paskah orang Katolik, biasanya bacaan-bacaannya adalah kelepasan. Dan tidak lupa Laut Merah, bagaimana Musa keluar dari Laut Merah bisa dikeringkan. Orang-orang Israel menyeberang. Kemudian ketika dikejar oleh orang Mesir, langsung menutup lagi lautan itu sehingga pasukan Fir'aun semua tenggelam. Itu cerita tentang Laut Merah, tentang penyelamatan Yahweh. Maka mereka merayakan Paskah itu dalam rangka mengenang Yahweh membebaskan mereka, bangsa Israel, nenek moyang mereka, keluar dari Mesir. Setelah Paskah ada waktu 1 minggu, mereka punya kebiasaan itu selalu makan
roti tak beragi yang dipanggang. Itu sering disebut hari raya roti tak beragi atau selama 1 minggu setelah Paskah orang Yahudi. Maka dalam masa-masa itu Yesus dan murid-muridnya merayakan perayaan roti tak beragi itu. Dan kemudian Yesus mengubah roti tak beragi menjadi tubuhnya sendiri. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Kemudian juga anggur menjadi inilah darahku, darah untuk menebus banyak orang. Nah, ini anggur yang akhirnya menjadi darah Kristus. Maka tidak bisa roti yang tak beragi diubah menjadi rengginan atau rempeyek atau bolumprit atau apem atau kamir. Tidak bisa, walaupun mungkin bisa kenyang dengan kamir itu. Tapi juga anggur tidak bisa diubah menjadi teh, Fanta, Coca-Cola, Sprite. Saya tidak endorse ya, tetapi juga fermentasi ini yang bisa menghangatkan badan kalau dingin. Dan juga minuman-minuman yang lain. Semuanya anggur dan roti tak beragi yang harus dipakai di dalam Ekaristi. Maka saudara-saudari yang terkasih, ini merupakan pesan terakhir Yesus. Peninggalan warisan Yesus dalam perjamuan malam terakhir. Setelah perjamuan ini diceritakan, mereka menyanyikan pujian Halel, pujian kegembiraan, pujian Halel, semacam untuk menyongsong kesengsara dengan gembira. Maka pujian Halel itu dinyanyikan, kemudian mereka berjalan, berpindah dari tempat itu, tempat perjamuan itu ke Bukit Zaitun, di mana nanti Yesus akan semalam-malaman berdoa, ditinggal tidur para muridnya. Yesus bahkan ketakutan, dan dengan ketakutan itu akhirnya Yesus dikuatkan. Dan paginya Yudas menyerahkan Yesus kepada prajurit-prajurit karena Yudas menjual Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, artinya tubuh dan darah Kristus ini, roti dan anggur, roti tak beragi dan anggur ini merupakan warisan Yesus. Yesus berpesan supaya kita melakukan ini sebagai kenangan cinta kita kepadanya. Maka untuk menghayati Ekaristi, kita perlu selalu merasakan kasih Tuhan, selalu menemukan Tuhan di dalam perayaan liturgi Ekaristi. Kita perlu mempersiapkan diri untuk berangkat ke gereja, tidak hanya blank, tidak punya fokus, tidak punya intensi doa, tetapi kita selalu berfokus. Apa intensi saya dalam Ekaristi ini? Kita ungkapkan dalam hati setiap kali kita misa, dan mohon supaya Tuhan mengabulkan atau menerima syukur kita. Maka saudara-saudari yang terkasih, sehubungan dengan mukjizat-mukjizat dalam Ekaristi ini, ada seorang beato muda yang baru saja diangkat menjadi beato, menjadi orang kudus, yaitu Beato Carlo Acutis. Seorang yang masih muda, umur 15 tahun, yang suka dengan internet, suka dengan dunia maya, yang mengumpulkan mukjizat-mukjizat tentang Ekaristi di seluruh dunia. Kita bisa mencarinya, bisa mencoba menemukannya di internet. Bagaimana kekuatan Ekaristi memberikan mukjizat-mukjizat dalam kehidupan manusia dari seluruh dunia. Dan itu semua membuat Carlo Acutis, anak muda yang mengumpulkan mukjizat Ekaristi itu, diangkat oleh Paus Fransiskus menjadi seorang kudus, pelindung pengguna internet, karena dia menggunakan internet untuk pewartaan kasih Tuhan. Maka saudara-saudari yang terkasih, jangan lupa Ekaristi menjadi pusat dan sumber dari kehidupan kita. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.